Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu muka kembali dalam perkuliahan kita ini walaupun dalam suasana online atau kuliah daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kiranya kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik yang terhormat, yang kami muliakan, guru kami, dosen kami Bapak Dr. Asrar Mabrur Paza MA. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, mahasiswa PDB non-reguler pasca Winsu yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada topik pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai kitab Sunan Abi Daud. Terkait dengan judul atau pembahasan kita pada hari ini, maka ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Di antaranya yaitu mengenai biografi Imam Abi Daud. Kemudian yang kedua yaitu mengenai latar belakang penulisan kitab Sunan Abi Daud. Yang ketiga mengenai jumlah hadis dan penilaian para ulama terkait dengan kitab Sunan Abi Daud. Yang keempat, sistematika penulisan kitab Sunan Abi Daud. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu mengenai kitab-kitab syarah Sunan Abi Daud. Baik, oleh karena itu, mari kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai biografi Sunan Abi Daud. Abi Daud adalah merupakan kunyah, bukan nama sebenarnya. Banyak orang tidak kenal nama asli Imam hadis ini, yaitu Sulaiman bin Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Imran Al-Azdadi As-Sijistani. Al-Azdadi adalah satu kabilah yang ada di Yaman. Artinya, Imam Abi Daud ini adalah asli keturunan dari bangsa Arab. Dan As-Sijistani adalah tempat kelahiran beliau, yaitu di daerah kota Basrah. Imam Abi Daud ini hidup di masa keemasan. Ia masuk dalam sabda Nabi yang berbunyi, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Artinya, sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah generasi aku dan sahabatku. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya lagi para tabi'ut tabi'in. Abi Daud lahir pada tahun 202 Hijriah. Hidup di zaman keemasan ini karena ia masuk pada generasi tabi'ut tabi'in yang telah disebutkan Rasulullah tadi pada hadisnya. Abu Daud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Sejak kecil beliau sudah mencintai ilmu pengetahuan dan bergaul banyak dengan para ulama-ulama. Beliau memperoleh pendidikan awalnya di kota kelahirannya itu. Setelah itu beliau melakukan rihlah fi thalabil hadis, menuntut ilmu agama, terkhusus mencari hadis di sejumlah negeri yang dikunjungi beliau, di antaranya seperti Hijaz, Syams, Mesir, Irak, Aljazair, Khurasan. Beliau bertemu dengan sejumlah guru-guru di kota-kota yang beliau singgahi itu, sehingga memungkinkan beliau untuk memperoleh ilmu yang luas, khususnya dalam bidang hadis. Imam Abi Daud mempunyai banyak guru. Di antara guru-gurunya itu yang terkenal sekali itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Utsman ibnu Abi Saibah. Kemudian Al-Qanabi, Ibnu Amr Ad-Darir. Guru beliau juga Muslim ibnu Raja,
masih banyak lagi guru-guru beliau. Kemudian sebagai seorang ulama yang besar, beliau juga mempunyai murid yang sukses seperti beliau juga, seperti Abu Isa Al-Tirmizi yang kita sebut dengan Imam Tirmizi dalam sunannya. Kemudian ada juga muridnya juga, ulama besar Abdurrahman An-Nasai yang kita kenal dengan Sunan An-Nasai. Kemudian ada juga putranya sendiri yaitu Abu Bakar ibnu Abu Dawud, dan masih banyak lagi murid-muridnya. Dalam jajaran muhaddis, Imam Abu Dawud dikenal sebagai gelar faqih kedua setelah Imam Bukhari karena beliau sangat menonjol dalam menguasai fiqhul hadis. Koleksi-koleksi kitab hadis beliau yang populer berformat sunan, yaitu kitab yang menghimpun sejumlah hadis marfu dengan sistematika yang menyerupai kitab-kitab fikih sesuai dengan urutan bab-babnya. Atas permintaan Gubernur Basrah agar kota Basrah menjadi Ka'bah bagi para ilmuwan dan peminat hadis, beliau akhirnya menetap di Basrah sampai meninggal dunia pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah dan dikuburkan di samping kuburan Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang penulisan kitab Sunan Abi Dawud. Pada saat penentuan kualitas hadis dan pembagiannya kepada Sahih, Hasan, dan Dhaif itu terjadi pada abad ketiga Hijriah dengan munculnya kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Dengan demikian, penyusunan kitab-kitab hadis ini pada abad kedua dan ketiga Hijriah sangat membantu dari segi pemeliharaan dan pemurnian hadis tersebut, terutama sekali dari segi pengamalan hadis itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pengamalan hadis-hadis ini terkait dengan hadis-hadis ahkam, maka Imam Abi Dawud mengumpulkan, menyaring dan menyeleksi hadis-hadis tersebut. Dan Imam Abi Dawud menggunakan metode dan sistematika penyusunan kitab hadis yang belum ada sebelumnya, dengan khusus menyusun menggunakan urutan bab-bab fikih yang dapat memudahkan pembaca ketika akan mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tertentu. Berbeda pula dengan penyusunan kitab hadis sebelumnya seperti Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Sahih Bukhari dalam Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar fi Umuri Rasulillah. Berbeda juga dengan Sahih Muslim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah hadis dan penilaian para ulama. Jumlah hadis yang dihimpun oleh Imam Abi Dawud sebanyak 500 hadis. Kemudian hadis itu diseleksi lagi sampai menjadi 4.800 hadis yang dituliskan di dalam kitab sunannya. Ini menunjukkan bahwa Abu Dawud memang sangat ketat dan hati-hati dalam mengoleksi hadis, sehingga kualitas hadisnya yang termuat di dalam kitabnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kitab Sunan Abi Dawud ini tidak hanya mencatat hadis-hadis sahih saja, tetapi juga beliau memasukkan hadis-hadis hasan, hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, serta hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkan. Sedangkan hadis-hadis yang sangat lemah diberikannya penjelasan tentang kelemahannya, bahkan ada hadis-hadis yang tidak diberikan keterangan dan dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis dhaif. Namun menurut Abu Dawud, hadis-hadis tersebut lebih baik daripada pendapat orang-orang semata. Dalam penentuan kualitas hadis, Abu Dawud menggunakan istilah-istilah yang agak berbeda dengan para ahli hadis pada umumnya. Beliau membaginya menjadi hadis sahih, musyabih, muqarib, wahnun syadid. Hal ini bisa dipahami daripada pernyataannya. Selain itu, Abu Dawud juga memakai istilah salih untuk hadis yang tidak ditetapkan nilainya. Dan salih ini terbagi kepada dua, yaitu salih lil i'tibari yang bermakna dhaif ghair sadid, dan salih lil ihtijaj yang bermakna hasan li ghairi.
Hadis salih ini dapat digunakan sebagai hujjah menurut Imam Abi Daud jika ada hadis lain yang mendukung. Tetapi jika tidak, hadis ini hanya dipakai sebagai iktibar saja. Untuk mempermudah memahami nilai-nilai kualitas hadis dalam Sunan Abi Daud yang menggunakan istilah-istilah berbeda dengan para ahli hadis yang lain, maka dapat dipahami di makalah saya atau tabel di bawah ini. Kemudian penilaian para ulama terkait kitab Sunan Abi Daud. Pertama, Abu Sulaiman Al-Kattabi menilainya ibaratnya Abu Daud ini adalah hakim antara para ulama dan para ahli fikih yang berlainan mazhab. Kemudian juga Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa seseorang apabila telah memiliki Al-Quran dan kitab Sunan Abi Daud ini, maka itu sudah cukup baginya dan tidak memerlukan yang lainnya. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa Sunan Abi Daud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis ahkam. Demikianlah penilaian para ulama. Masih banyak lagi sebenarnya pujian terhadap Sunan Abi Daud ini. Cuman pemakalah memasukkan kepada 3 ini saja dulu. Kemudian sistematika pembahasan. Dalam Sunan Abi Daud ini, beliau membagi hadis dalam beberapa kitab. Setiap kitab berisi sejumlah bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab dan 4800 hadis. Tetapi menurut perhitungan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlahnya sebanyak 5274 hadis. Perbedaan penghitungan ini sangat wajar karena Abu Daud juga mencantumkan hadis di tempat yang berbeda karena tindakan itu dilakukannya untuk menjelaskan kandungan hukum dari hadis tersebut. Di samping itu, beliau ingin memperbanyak jalur sanad. Abu Daud dalam menyusun kitabnya menurut sistematika atau urutan bab-bab fikih yang dapat memudahkan pembaca ketika akan mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tertentu. Adapun sistematika atau urutan penulisan hadis dalam kitab Sunan Abi Daud sebagai bisa dilihat di makalah saya atau di bawah ini. Dari pembagian di atas, dapat penulis garis bawahi bahwa kitab Sunan Abi Daud merupakan kumpulan hadis-hadis hukum, mulai dari masalah taharah, salat, zakat, hingga masalah hudud dan diat. Namun ada beberapa hadis yang bukan hadis ahkam, yaitu ilmu dan adab. Beliau juga mencantumkan hadis yang berisi kisah-kisah atau nasihat. Bab-bab hadis tersebut beliau susun berdasarkan urutan bab-bab fikih. Ini bertujuan agar susunan hadis lebih sistematis sehingga memudahkan umat Islam dalam usahanya mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu kitab-kitab syarah Sunan Abi Daud, banyak sekali. Ini penulis baru memaparkan 3 saja, di antaranya Ma'alim As-Sunnah. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Sulaiman Ahmad Ibnu Ibrahim bin Khattab Al-Bisti Al-Khattabi. Kitab ini merupakan kitab syarah sederhana yang mengupas masalah bahasa, meneliti riwayah, menggali hukum dan membahas adab. Kemudian yang kedua, kitab syarahnya Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud. Kitab ini kalau tak salah dikarang oleh 2 orang ulama adik-beradik. Ini juga membahas secara ringkas, menjelaskan dalil-dalil yang lazim digunakan oleh para ulama. Kemudian juga ada Mukhtasar Sunan Abu Daud. Kitab ini ditulis oleh Hafiz Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri. Juga Syarah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menegaskan kesahihan hadis yang belum disahihkan serta membahas matan hadis. Kitab ini dicetak sebagai bagian dari kitab Ainul Ma'bud karya Samsul Haq Azim Abadi. Baik, kesimpulan. Sebagaimana telah dipaparkan tadi, Imam Abi Daud memilih corak manhaj dengan corak fikih agar memudahkan umat untuk memahami permasalahan fikih secara sistematis yang dimulai dari taharah sampai pada adab.
Di samping memudahkan umat untuk menemukan hadis-hadis hukum yang diperlukan, tentunya manhaj Abu Daud dalam penyusunan kitabnya tak terlepas juga dari kekurangan-kekurangan dari majlis imam yang lain, seperti tidak tersedianya hadis-hadis yang berkaitan di luar fikih dan tidak terkumpulnya suatu nilai hadis yang sahih di dalam kitabnya. Ya, demikian pembahasan singkat dan sederhana ini tentang kitab Sunan Abi Daud. Semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri sebagai pemakalah terakhir pada semester ini, mewakili kawan-kawan mahasiswi PDB non-reguler, mengucapkan jazakallah khairan katsir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami, dosen kami, Bapak Dr. Asrul Mabrur Faza MA, atas arahan dan bimbingannya selama 1 semester ini. Sekaligus kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun, ikan sepat ikan gelamo, biar cepat dan tidak berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.